Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan kami Renungan Pagi pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih dan pertolongan-Mu yang luar biasa buat kami, sehingga semalam kami bisa beristirahat dan tidur dengan nyenyak. Pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami kembali. Untuk itu ya Tuhan, perkenankanlah kami sejenak untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Nas yang akan kita renungkan di ayat yang ke-7 yang demikian, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema saling menerima. Saudara-saudara, penerimaan adalah salah satu kebutuhan utama manusia. Setiap orang butuh untuk diterima, diakui, atau dihormati. Dunia ini menunjukkan penerimaan yang bersyarat. Manusia secara umum cenderung menerima orang lain yang berbuat baik kepadanya, yang menyenangkan dan yang menguntungkan bagi manusia. Apabila tidak dapat menguntungkan atau justru merugikan dan tidak sesuai dengan keinginan, maka manusia sulit untuk menerima kehadiran orang lain. Saudara-saudara, dalam nas ini, hari ini Rasul Paulus menasihatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya agar dapat menerima sesama kita seperti Yesus telah menerima kita. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan teladan yang luar biasa, teladan yang baik kepada kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus telah menerima kita, orang-orang percaya kepadanya, dan Yesus telah menerima orang-orang yang berdosa tanpa terkecuali dan tanpa membeda-bedakan. Jika Tuhan Yesus sebagai Raja segala raja yang dia tidak berdosa dan mau menerima kita, bukankah lebih lagi kita manusia yang berdosa yang seharusnya dapat menerima sesama kita tanpa bersyarat? Saudara-saudara, mungkin di sekitar kita ada orang yang menjengkelkan, orang yang tidak sesuai dengan selera kita, orang-orang yang suka menyakiti kita dan tidak cocok dengan kita, atau bahkan orang-orang yang tersisihkan dipandang sebelah mata oleh dunia ini. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan kita sekarang ini juga ada jurang-jurang pemisah yang sangat besar dan dalam. Di dalam tubuh Kristus, bahkan mungkin di dalam gereja. Jurang-jurang pemisah itu bisa bermacam-macam bentuk dan penyebabnya. Misalnya perbedaan kedewasaan rohani, perbedaan kemampuan ekonomi, perbedaan pendidikan, suku, bangsa, budaya. Sulit bagi kita untuk menciptakan iklim saling menerima satu dengan yang lain dalam keberbedaan yang terjadi seperti itu.
Untuk itu, kita dinasihati oleh firman Tuhan dari kitab Roma ini agar kita dapat menerima mereka dengan sukacita dan tanpa bersyarat. Karena Tuhan Yesus telah menerima mereka dan Ia mau agar kita pun menerima mereka seperti diri kita telah diterima oleh Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita membuka diri bagi sesama dengan segala perbedaan-perbedaan yang ada. Sehingga dengan kehadiran kita dalam menyatakan kasih, keadilan, dan kebenaran di tengah-tengah perbedaan, semua orang dapat memuliakan Allah. Kita dapat mengasihi orang lain tanpa terlebih dahulu menerimanya. Ketika kita menerima seseorang, berarti kita menerima orang tersebut dengan segala keberadaannya, dengan segala kekurangannya. Kalau kita belum dapat menerima seseorang, berarti kita tidak atau masih kurang mengasihi orang tersebut. Kasih itu menutupi segala sesuatu, termasuk kesalahan-kesalahan, sifat-sifat kebiasaan yang tidak menyenangkan dari orang lain. Kalau kita mampu mengasihinya, maka kita akan dapat menerimanya dengan penuh sukacita. Ketika kita saling menerima, banyak masalah di antara kita yang akan dapat terselesaikan, dan kerukunan bersama akan terbangun, terwujud dengan baik. Orang-orang yang akan menyaksikan kasih yang berbeda dari dunia ini, dan nama Allah kita akan dimuliakan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, malah kita saling menerima dan membangun kerukunan dan keharmonisan bersama, sehingga kita dapat hidup dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami agar kami dapat menerima orang lain dari kekurangan mereka masing-masing. Sehingga Bapa, dengan demikian kami dapat merasakan hidup yang damai, hidup yang rukun, yang penuh dengan sukacita, karena Allah ada di tengah-tengah kami. Bapa dalam surga, kami menyerahkan kegiatan kami pada pagi hari ini ke dalam kuasa-Mu. Tuhan memberkati, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan nantinya mendatangkan berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.